Tak lama setelah virus COVID mulai merebak, Christopher, seorang duda tua yang juga aktif sebagai anggota paduan suara sebuah gereja di Islandia, terlihat mulai gamang dengan kesendiriannya. Memori-memori indah tentang masa lalunya sama sekali tak pernah hilang dari ingatannya. Hari itu di layar laptopnya, Christopher tampak berusaha mencari keberadaan seseorang dengan nama Jepang. Tapi nihil, tak ada informasi apapun perihal nama itu. Christopher terlihat sudah memantapkan tekadnya. Ia memulainya dengan menutup restorannya sementara waktu. Selesai berkemas sebelum keluar rumah, ia tampak meminta maaf di hadapan foto sang istri. Setibanya di bandara, Christopher menyempatkan diri menelpon putrinya untuk memberi kabar soal rencananya terbang ke London. Selama berada di pesawat, Christopher kembali membaca catatan-catatannya saat ia mulai mempelajari bahasa Jepang 50 tahun silam. Mendarat di kota London, Christopher mengenang masa-masa kuliahnya yang penuh dengan gejolak. Kehidupan kampus yang mulai terpecah belah akibat paham politik yang berbeda membuat Christopher mulai tak nyaman dengan situasi tersebut. Kepada teman-temannya, ia lantas mengutarakan niatnya untuk berhenti kuliah sementara waktu. Lalu tak sengaja, Christopher melihat pengumuman lowongan pekerjaan di sebuah restoran Jepang bernama Nippon. Saat itulah seorang wanita muda bernama Miko muncul dan membuat Christopher langsung jatuh hati saat menatapnya. Keesokan harinya tepat pukul 10 pagi, Christopher datang untuk melakukan wawancara dengan Takashi, pria yang merupakan pemilik Nippon. Christopher akhirnya diterima bekerja sebagai pencuci piring di restoran tersebut. Takashi terlihat tertarik setelah mengetahui bahwa Christopher berasal dari Islandia, sebuah negara mirip Jepang dengan gunung api lautnya, serta penghasil berbagai macam jenis ikan lezat untuk diolah. Tak perlu waktu lama, Christopher langsung diminta bekerja hari itu juga. Karyawan lain menyambut kehadiran Christopher dengan sangat baik, terutama Hitomi, wanita paruh baya yang cukup ramah terhadap Christopher. Rencana pertama setibanya di London, Christopher tampak langsung mengunjungi sebuah bangunan yang dulu merupakan restoran Nippon dan ternyata kini telah beralih fungsi menjadi toko pembuatan tato. Christopher memperhatikan setiap sudut di ruangan tersebut. Ia mengenang saat kali kedua bertemu lagi dengan Miko. Saat itu Miko terlihat sedang membersihkan meja makan di Nippon sebelum restoran tersebut dibuka pada pukul 6 sore. Takashi memperkenalkan Miko sebagai putrinya. Miko membantu di Nippon hanya pada akhir pekan saja, ucap sang ayah. Esoknya sebelum mulai bekerja, terlihat Miko menghampiri Christopher yang sedang duduk. Ketika itu Miko berkata jika wajah Christopher mirip dengan artis John Lennon. Gadis Jepang itu kemudian bertanya apakah Christopher juga bisa bernyanyi. Christopher lalu memberitahu bahwa satu-satunya kegiatan bernyanyi yang ia lakukan adalah sebagai anggota paduan suara di gereja tempatnya tinggal. Malamnya ketika restoran sudah menjelang tutup, Miko meminta izin pada ayahnya untuk pergi bersama-sama dengan teman kuliahnya. Ada kecemasan yang nampak di wajah Takashi saat berpesan kepada Miko agar tidak pulang larut malam. Ia lalu bercerita kepada Christopher jika ia sangat khawatir bahwa kepindahannya dari Tokyo ke Inggris beberapa tahun silam merupakan suatu kesalahan. Christopher lalu bertanya kesalahan apa yang dimaksud oleh Takashi. Tapi karena Takashi terlihat enggan menjawab pertanyaan itu, Christopher pun memilih tak ingin ikut campur dalam kehidupan bosnya tersebut. Di hari berikutnya, Christopher terlihat meminta bantuan pada petugas hotel tempatnya menginap untuk mencari sebuah alamat, tempat di mana seseorang bernama Hitomi Hakamura tinggal. Christopher hanya memiliki alamat lama Hitomi. Setelah itu ia kehilangan jejak Hitomi dan tidak tahu di mana sekarang Hitomi berada. Suatu hari tanpa sengaja, Christopher bertemu dengan Miko yang sedang bersama seorang pria. Miko memperkenalkan Naruki sebagai pacarnya. Beberapa saat kemudian, Takashi yang saat itu sedang berbincang dengan para anak buahnya melihat Miko pulang dengan diantar oleh Naruki. Rasa cemas kembali menggelayuti wajah Takashi.
Akhirnya, pertengkaran antara ayah dan anak tersebut tak lagi bisa terelakkan. Pagi itu akhirnya Christopher mendapat kabar yang cukup menggembirakan bahwa alamat Hitomi telah berhasil ditemukan. Tak mau membuang waktunya, Christopher bergegas menuju sebuah yayasan panti jompo tempat di mana Hitomi kini berada. Hitomi tampak bahagia bisa bertemu lagi dengan Christopher. Daya ingatnya masih sangat kuat ketika ia mengenang masa-masa masih bekerja di Nippon. Hitomi lalu bercerita, beberapa tahun setelah Nippon tutup, Takashi menghubunginya. Takashi memberitahu bahwa ia dan Miko sudah kembali ke Jepang. Kepada Hitomi, Christopher kemudian menanyakan keberadaan Takashi dan Miko saat ini. Hitomi kemudian memberitahu bila Takashi sudah meninggal tahun 2004 silam. Miko memberi kabar padanya melalui sebuah surat. Tiba-tiba Hitomi teringat bahwa ada alamat pengirim pada surat yang Miko kirim dulu. Siapa tahu itu bisa membantu Christopher mencari keberadaan Miko. Christopher hanya bisa terdiam mendengar pertengkaran antara Takashi dan putrinya. Pertengkaran yang tentu saja tidak dimengerti oleh Christopher karena perbedaan bahasa. Tak lama Miko muncul dengan raut sedih bercampur benci pada keadaannya. Ia hanya berkata bila ayahnya masih saja terjebak di kota Hiroshima, kota di mana mereka berasal sebelum datang ke London. Untuk memahami bagaimana Hiroshima, Christopher lalu terlihat pergi ke perpustakaan. Selanjutnya ia meminjam beberapa referensi sumber informasi tentang kota Hiroshima. Tiba di restoran, Christopher mencoba bersikap biasa-biasa saja, menahan dirinya untuk tidak menyinggung soal Hiroshima. Hari itu para penghuni Nippon terlihat bercengkrama dengan candaan-candaan ringan. Lalu tak lama kemudian muncul Naruki. Takashi pun segera mempersilahkan pacar Miko tersebut untuk duduk. Mereka tampak berbincang dengan serius. Sementara itu, setiap berada di rumah, Christopher terlihat terus mengasah kemampuan bahasa Jepangnya. Sampai suatu hari, ketika teman-teman Christopher datang berkunjung ke Nippon, ia menyampaikan niatnya pada teman-temannya tersebut untuk berhenti berkuliah dan memilih bekerja di Nippon saja. Terlihat Christopher yang ditertawai oleh teman-temannya karena keputusannya itu. Setelah mendapat alamat terakhir Miko, Christopher lalu memutuskan segera terbang ke Jepang. Ia mengenang ketika Miko memintanya untuk bernyanyi di hadapan para tamu saat pesta ulang tahun Dr. Kobayashi, sahabat kental dari Takashi. Terlihat Miko menatap Christopher dengan begitu lekat. Ia juga tampak mengelus wajah Christopher ketika berada di dapur. Keesokan harinya, Takashi mendapati kokinya sakit karena terlalu banyak minum arak saat pesta semalam. Takashi kemudian meminta Christopher untuk membantunya di dapur. Ketika itu, Christopher meminta izin kepada Takashi untuk memakai bahan-bahan masakan di restoran esok pagi sebelum restoran buka. Christopher ingin mengasah kemampuannya dalam memasak. Christopher berjanji akan membayar bahan-bahan yang ia pakai. Takashi yang baik hati tentu saja memperbolehkannya. Bahkan Christopher tak perlu menggantinya. Pagi-pagi sekali Christopher sudah terlihat berbelanja di sebuah pasar. Tak ingin membuang waktunya, ia nampak cekatan menyiapkan setiap bahan yang hendak ia olah. Beberapa saat kemudian datanglah Miko. Segera Christopher menyajikan beberapa jenis menu tradisional Jepang yang baru selesai ia masak. Dari respon yang ditunjukkan oleh Miko, terlihat gadis Jepang itu menyukai hasil masakan Christopher. Miko lalu bertanya, mengapa Christopher memilih bekerja di Nippon. Christopher akhirnya berterus terang bahwa ia telah jatuh cinta sejak pertama berjumpa dengan Miko.
Hubungan antara Christopher dan Miko kian hari terjalin makin erat. Miko sering berkunjung ke rumah Christopher, begitupun sebaliknya ketika Takashi sedang tidak berada di rumah. Satu hari melalui lukisan yang dibuat oleh mendiang ibunya, Miko bercerita tentang keadaan Hiroshima ketika tragedi mengerikan itu menimpa mereka dan mengapa kini Miko dijuluki sebagai gadis Hibakusha. Malam itu terlihat Christopher masih memikirkan bencana tragis yang telah menimpa keluarga Miko. Ia lantas bertanya kepada Hitomi apakah yang dimaksud dengan Hibakusha. Hitomi tampak terkejut. Ia meminta Christopher untuk memilih menghafal kata Jepang lain selain Hibakusha. Tapi Christopher bersikeras ingin mengetahui artinya. Penyintas bom atom, ucap Hitomi. Sejak itu Christopher semakin tak ingin kehilangan Miko, sebuah iba yang dibalut dengan rasa cinta mendalam kepada seorang perempuan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Satu hari Christopher yang saat itu sedang berada di dapur bersama dengan Takashi dan lainnya melihat kedatangan Dr. Kobayashi ke Nippon saat restoran belum dibuka. Seperti ada urusan serius yang hendak dibicarakan antara Takashi dan dokter tersebut. Sementara itu terlihat Christopher yang singgah ke sebuah toko bunga. Ia membeli sebuket mawar untuk buah tangannya. Ia lantas menuju gedung apartemen. Ia menemukan nama Miko Takashi di sana. Namun ketika Christopher menyadari bahwa hari itu sudah cukup malam untuk bertamu ke rumah seseorang, ia pun mengurungkan niatnya untuk menemui Miko saat itu. Hari itu adalah malam terakhir sebelum Nippon diliburkan 1 minggu oleh Takashi. Hitomi terlihat gembira karena ia sudah memiliki rencana liburan dengan teman-temannya. Namun berbeda dengan Christopher karena memasak kini telah menjadi dunianya. Sebelum keluar, Takashi berpesan kepada Christopher untuk mengunci semua pintu. Christopher melihat ada kegelisahan di wajah Ayanda Miko tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Miko datang. Christopher merasa heran mengapa Miko datang selarut itu ke Nippon hanya untuk menemuinya. Miko lalu memberikan sebuah gelas kecil terbuat dari keramik buatan sang ibu. Miko ingin Christopher menyimpannya. Tak banyak kata yang diucapkan Miko malam itu. Ia hanya memberikan kenangan terakhir yang sangat indah untuk Christopher. Pagi itu tepat sehari sebelum genap 1 minggu, sang ibu memberikan sebuah amplop kepada Christopher yang kemarin dititipkan oleh seorang pria Asia. Christopher lalu membukanya yang ternyata berisi uang. Bergegas Christopher pergi ke Nippon. Di sana ia mendapati Hitomi sedang mengambil beberapa ikan dari akuarium. Takashi telah menutup Nippon untuk seterusnya, ucap Hitomi. Takashi meminta Hitomi untuk mengurus ikan-ikannya setelah Nippon tak lagi beroperasi. Christopher kemudian mencari Miko di rumahnya. Ternyata rumah itu pun kini telah berganti penghuni. Keesokan harinya Christopher kembali hendak menemui Miko. Namun ketika itu tak ada jawaban saat Christopher menekan bel rumah Miko. Christopher pun tampak menunggu untuk beberapa saat, sampai kemudian ia melihat seorang perempuan parubaya berjalan masuk ke gedung apartemen tersebut. Buru-buru Christopher menghampirinya dan bertanya apakah dia mengenal Miko. Christopher lalu memperkenalkan dirinya. Wanita itu lalu memotret wajah Christopher dan meminta Christopher untuk menunggu sesaat. Tak berapa lama kemudian perempuan itu turun dan memanggil Christopher. Dia lantas mengantar Christopher menuju lantai di mana Miko tinggal. Perempuan itu memberitahu bahwa Miko baru saja pulang dari rumah sakit. Ia terkena virus COVID-19. Perempuan itu menyuruh Christopher untuk duduk di kursi yang berada di depan pintu rumah Miko. Bicaralah dari situ, ucap perempuan tersebut.
Akhirnya untuk pertama kalinya Christopher bertemu dengan Miko setelah 50 tahun mereka berpisah. Miko meminta maaf karena meninggalkan Christopher begitu saja kala itu. Tak ada yang perlu dimaafkan, ucap Christopher dengan lembut. Saat itu sudah tengah hari ketika Christopher sedang menyiapkan teh hangat untuk Miko yang masih beristirahat. "Kau masih di sini?" tanya Miko. Miko lalu bercerita bahwa beberapa tahun setelah perpisahan mereka, ia mencoba mencari Christopher, namun ia menemukan Christopher yang sudah menikah. Saat itu Miko yakin jika Christopher telah membencinya. "Aku tidak membencimu, aku hanya marah untuk waktu yang lama," jawab Christopher. Miko kemudian bertanya apakah Christopher masih ingat dengan kata hibakusa. Miko lalu menceritakan bahwa usianya saat itu masih 11 tahun ketika sang ayah memberitahu soal peristiwa Hiroshima dan mengapa mereka harus pindah ke London. Dan ketika Miko memasuki usia remaja, Takashi memberitahu putrinya bahwa ada ketidaksempurnaan dalam tubuh Miko akibat dilahirkan dari ibu yang merupakan korban bom atom. Begitupun anak-anak yang kelak akan dilahirkan Miko akan berpotensi cacat, dan Takashi khawatir Miko tak mampu merawat anak-anaknya. Miko lalu bercerita ketika Naruki datang ke Nippon untuk bertemu dengan sang ayah, hanya dengan satu kata, hibakusa. Maka itu cukup membuat Naruki menjauhinya. "Lalu datanglah dirimu," ucap Miko. Miko menceritakan bahwa sangat sulit untuk membujuk sang ayah agar menyetujui hubungannya dengan Christopher. Meskipun saat itu, Takashi sangat menyukai sosok Christopher. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Miko diperbolehkan menjalin cinta dengan seorang pria, namun dengan satu syarat, yaitu mensterilisasi rahim Miko. Karena dengan begitu, Takashi tak khawatir lagi bila suatu saat putrinya akan hamil dan melahirkan bayi cacat. Takashi begitu marah kepada Miko yang ternyata sedang mengandung. Bagi sang ayah, Miko telah melakukan kejahatan yang paling ditakutinya. Ketika Miko memberitahu bahwa Christopher adalah ayah dari janinnya, Miko berharap Takashi akan luluh. Namun nyatanya tidak. Sang ayah segera menutup Nippon, membayar semua gaji karyawan, dan memesan tiket kepulangan mereka ke Jepang. Itu semua dalam hitungan hari. Takashi lalu membawa Miko ke sebuah desa. Miko menjalani persalinannya di sana. Takashi meyakinkan putrinya untuk menandatangani surat penyerahan adopsi sang bayi. Meskipun sang bayi lahir dengan sempurna, tapi Takashi tetap yakin ada cacat dalam tubuh bayi tersebut. Miko kemudian mengajak Christopher untuk menemui putra mereka yang bernama Akira. Meski Akira tidak tahu siapa Miko sebenarnya, tapi Miko dan Akira berteman baik. Miko rutin berkunjung ke restoran yang Akira kelola. Tak berapa lama muncullah Akira. Ia begitu tampan dan sopan terhadap Miko dan Christopher. Sejenak Christopher terlihat tertegun menatap putra kandungnya. Miko tersenyum dan memuji bahwa ketampanan Akira diturunkan dari Christopher. Malam itu mereka berjalan berdua dengan bahagia. Miko meminta Christopher untuk menyanyikan lagi sebuah lagu yang dulu Christopher nyanyikan ketika pesta ulang tahun Dr. Kobayashi. Lagu yang membuat Miko jatuh cinta kepada Christopher.